Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita ulang dulu, murajaah dulu hafalan bacaan kita kemarin di surah Az-Zalzalah. 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Baik, kita lanjutkan, perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, diawali dengan huruf lam. Lam yakunil ladzi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Biasanya kami wakaf di situ, Pak. Wakafnya di situ karena napas kami tidak sampai ke bayyinah itu. Jadi kami berhenti di musyrikin. Itu namanya waqaf ibtida. Waqafnya di satu tempat, ngambil ibtidanya di sebelum kata-kata yang kita waqaf tadi. Misalkan kita berwaqaf di kata-kata musyrikin. Jangan langsung kita ngulang di musyrikin atau kita langsung lanjut ke munfakina, tidak boleh. Tapi kita ulang dulu. Namanya ibtida. Nah, ibtida itu mengulang. Jadi tempat ibtida itu juga tidak sembarangan. Tempat ibtida itu harus tempat yang tepat. Paling tidak cari huruf. Huruf itu apa? Huruf itu adalah kata sambung kalau bahasa Indonesianya. Dan, kemudian, kecuali, nah itu kata sambung. Nah, wa itu artinya kan dan. Nah, boleh di situ dan. Wal musyrikin. Nah, ngambil ibtidanya di situ. Namanya kata sambung. Nah, di situ kan kita ngambil ibtidanya di situ. Kita wakafnya di musyrikin. Kami ulang sekali lagi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Wakaf, ambil napas dulu. Wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi lam yakunil ladzi huruf dal, ingat-ingat di membutuhkan lidah ketika menyebutnya. Di nakafaru, runya panjang, waw sukun. Nakafaru min itu izhar halqi tanpa dengung, langsung saja min bukan min tapi min langsung. Min ahlil kitabi wal musyrikin, berarti wal musyrikin itu dengung, namanya ikhfa hakiki. Nun mati bertemu dengan huruf fa, maka dibaca samar-samar bersiap menyebut huruf setelah nun sukun itu. Kalau kita bertemu dengan huruf fa, maka bibir kita sudah siap-siap menyebut huruf fa. Mu f. Nah, kata f di huruf fa itu pertemuan antara bibir bawah dan atas, gigi atas. Jadi tempelkan mufakkina, mufak, sudah siap-siap. Mufakkina hatta. Nah, itu namanya ikhfa. Ikhfa itu kayak itu. Bukan mufak, tapi mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Paham ya? Coba kita
bareng-bareng dari bismillah. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Baik, kita lanjutkan ke ayat berikutnya, ayat kedua. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Nah, jadi ada hak sukun dan ada hak hidup di situ. Hanya double. Ha yang pertama sukun mutah. Ha yang kedua hidup harah. Nah, jadi mutahharah. Hanya dua di situ. Rasulum itu tanwin bertemu mim itu kami gunnah. Rasulum minallah lafaz Allahnya taqdid tebal ya. Taqdid itu tebal karena apa? Sebelum lafaz Allah itu ada huruf yang berharokat fathah. Nah itu nallah ya. Minallah. Rasulum minallahi yatlu suhufan. Nah itu namanya idgham juga biunah. Bedanya dengan yang pertama tadi, kalau yang tadi itu sama-sama tanwin ya, sama tanwin yang pertama itu dhammatain, tanwin yang kedua ini fathatain. Nah, jadi sama. Rasulun minallahi yatlu suhufan, ditahan itu yang namanya idgham, memasukkan dulu, dimasukkan dan ditekan. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. 2, 3. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Kita lanjut ayat ketiga. Fiha, panjang fi-nya karena itu namanya mat tabi'iyah. Fi panjang kan, ha hanya juga panjang namanya mat tabi'i alif. Fiha kutubun qayyimah. Kutubung itu dhammatain atau tanwin, kemudian dia bertemu dengan huruf qa. Huruf qa itu makhrajul hurufnya di mana? Makhrajul hurufnya adalah di pangkal lidah bagian atas. Pangkal lidah kan di sana, di sini ya, di bagian yang ada apa namanya itu, yang ada bergelantungan itu ya. Nah di pojoknya, nah disitulah huruf qa itu, qa. Nah berarti ketika ada tanwin bertemu huruf qa, kita sudah siap menyebut huruf qa-nya. Jadi bukan mil tapi ming, jadi dia, ming qab, karena makhrajul hurufnya di pangkal lidah bagian atas, ming qab, bukan mil, bukan juga min qab, tapi min qab. Nah itulah makanya ketika ada tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf qa, hukumnya ikhfa, dan dia cara menyebutnya itu jadi n-nya itu jadi bukan mil, bukan samar-samar, bukan juga min, tetapi ming qablikum. Sebenarnya ada satu huruf lagi namanya ka, mingka, itu juga sama di pangkal lidah bagian atas, dia jadi cuman dua huruf ini yang jadi ka sama ko, karena makhrajul hurufnya hampir sama, keluarnya di atas, di pangkal lidah bagian atas. Jadi fiha kutubun qa. Nah, siap kan? Sudah siap menyebut huruf qa-nya. Fiha kutubun qayyimah. Nah, itu. Coba kita sama-sama. 2, 3. Fiha kutubun qayyimah. Pendek ya, enak ya. Kita lanjut lagi ke ayat keempat. Nah, ini panjang juga ayatnya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa. Sebetulnya boleh berhenti di situ, karena itu kata sambung yang kata kami tadi, namanya ibtida' waqaf. Ngambil waqafnya di illa,
ibtidanya juga di illah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tapi kalau sampai setelah satu napas tak masalah langsung. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Nah, itu boleh. Malah bagusnya kayak itu. Tetapi kalau misalkan napas kita yang pendek ini tidak sampai, maka berhentilah di illah tadi, tempat yang tepat di situ. Kemudian mim ba'di tadi dengung itu sama dengan hukum nun sukun atau tanwin, nun mati bertemu dengan huruf ba, namanya iqlab, membalik. Bukan min ba'di tapi mim ba'di. Mim ba'di, sudah siap bibir ini menyebut huruf ba. Makharijul huruf ba di mana? Bibir ketemu bibir, ba. Jadi bukan min ba'di tapi mim ditahan, mim ba'di. Nah, itu namanya iqlab. Kita baca bersama-sama 2 3. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min mawaqaf. Enggak apa-apa kalau mawaqaf. Ayo silakan. Kita ulang sekali lagi. 2 3. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Jadi di tempat lain Pak ya, kalau misalkan nafas kita tidak sampai, berhentilah di illah ini, tidak masalah. Banyak di Quran itu, contohnya di surah panjang ya, kayak surat Yasin ada itu yang illa rahmatan minna wa mata'an wa ayatul anna hamalna dzurriyyatahu fil fulkil mashhud wa khalaqna lahum min mithlihi ma yakul wa inna sya'nu ghariqahum fala sadiqa lahum wa lahum yunqaduna illa. Harusnya berhentinya di illah, bukan yunqadun. Harus tepatnya tuh di illah. Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Sama kayak kita baca wal asri innal insana lafi khusrin illa, berarti di illah. Contoh di atin thumma radadnahu asfala safilina illa. Nah, berarti di illah bagusnya. Tetapi ada dua ayat yang illah tidak boleh berhenti ketika ada lafaz illah. Itu di surah At-Taubah. Illa tanfiru yu'adzibukum sama illa tansuruhu. Karena illa di situ bukan kecuali artinya, tetapi artinya tuh padahal artinya tuh bukan illa, bukan kecuali. Maka di situ tidak apa-apa kita berwakaf di sebelum illa itu. Harus wakaf, tidak wakaf. Tapi kalau yang lain itu anjurannya menurut Kiai Syazili Mustafa, pengarang kitab tajwid praktis yang sudah terkenal masyhur untuk di Palembang ini. Wakaf itu kalau ada ilah maka wakafnya di ilah, bukan di misalkan walaupun ada ayat ya kayak tadi wala hum yunqadun, kan harusnya berhenti kan, tetapi di sebelahnya ada ilah, bagusnya tuh berhentinya di ilah itu, wala hum yunqaduna illa. Yang kita tahu kan yang cuma wal asri tadi kan, wal asri innal insana lafi khusrin illa, padahal bukan di situ bae, di surat seluruh Al-Qur'an yang ada illahnya maka dia harus berhenti di illah, kecuali dua tempat, yaitu di surah At-Taubah tadi, illa tanfiru illa tansuru. Nah, itu ada dua di surah At-Taubah. Jadi kalau terbaca surah At-Taubah tidak apa-apa kita berwakaf di ayatnya tuh kayak ini, illa tanfiru yu'adzibukum 'adzaban aliman wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Setelahnya ada illa tansuruhu. Nah, itu kita kan kalau misalkan ikuti hukum ini harusnya wallahu ala kulli syai'in qadirun illa, tetapi karena di sini artinya bukan kecuali, maka tidak apa-apa kita wakaf di wallahu ala kulli syai'in qadir. Wakaf berarti illa tansuruhu faqad nasarahullah. Itu ayatnya di surah At-Taubah. Kalau nggak salah itu ayat ke-50-an ya. Kami tidak tahu kalau ayat detailnya. Yang penting tadi sudah kami bacain ayatnya. Ada ilah-ilahnya. Nah, baik, kita lanjut lagi di ayat ke-5. Nah, ini juga harus pinter-pinter ngambil wakaf.
karena panjangnya ayatnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Sampai enggak kira-kira napasnya di sini? Tidak sampai. Coba dari illa liya'budullaha mukhlishin. Tapi tanggungnya Pak. Karena memang bagusnya di hunafa itu. Biasanya di situ biasanya. Kenapa kita dilarang berhenti atau berwakaf di din mukhlishin lahuddin? Karena di situ bukan wakaf. Lam alif itu tanda wasol. Tanda wasol itu harusnya dibaca terus. Kalau di lam rambu lalu lintas itu lampu hijau, lampu hijau. Bayangkan kalau kita berhenti di lampu hijau, belakang kita banyak mobil motor nak laju, kalau tabrak ada kita kira-kira. Nah, kan bahaya ya. Jadi lam alif itu sama dengan lampu hijau. Jangan berhenti pas di situ, atau boleh berhenti pas di situ tapi ngambil ibtida, ngambil awalan lagi. Contoh ngambil di illa liya'budullah atau di lahuddina, boleh di situ di ujung ayat. Nah, itu karena ada sebagian ayat itu sudah tam. Ini ngambil ini ya, pendapat Nawawi Sarofnya. Ada ayatnya itu sudah lengkap, jumlah mufidahnya sudah lengkap. Satu ayat itu sudah menjelaskan maksud dari ayat itu sendiri. Nah, contoh kayak illa tadi Pak, wal asri innal insana lafi khusrin. Innal insana lafi khusrin artinya sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kalau kita wakaf di khusr, rugi, berarti semua manusia itu rugi tanpa terkecuali. Nah, kalau kita wakaf di situ, tetapi kita sambung di illa, semua manusia itu pasti merugi kecuali. Nah, kecuali ada kecualinya. Nah, saya itu bedakannya Pak. Nah, itu kita ngambil di Nahu Sorof kalau saya itu Pak. Kita tidak ngambil di tajwid, tapi ngambil di penjelasan tafsirnya. Nah, saya itu. Jadi misalkan di sini kan ayat 1 tadi, mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ada lam alif, tetapi ayat itu sudah tam, sudah jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna. Kalimat yang sempurna itu sudah satu, sudah maksud ayat tersebut sudah tersampaikan dengan baik. Tidak apa-apa kita wakaf di situ. Kayaknya penjelasannya sama dengan tadi karena ya arti. Kita melihat arti penjelasannya Pak. Kalau sudah lengkap artinya sudah menjelaskan ayat tersebut, maka berhenti baik. Apa? Iya, ya. Makanya kita tuh ya kan kita disuruh untuk mentadabburi Al-Qur'an. Nah, kita baca dikit-dikit bae apa artinya. Ya walaupun kita belum pahamnya ya maksud tafsirnya kan gitu. Nah, itu. Jadi tadi mana wakafnya di mukhlishin lahuddina hunafa gitu ya. Nah, kita ambil jalan cepat bae. Mana jalan cepat itu? Baca cepat caranya, tapi tajwidnya tetap harus tepat. Contoh wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Nah, itu sudah boleh, tidak apa-apa. Kita ngambil tempo cepat. Kalau nak ngambil tempo lambat takutnya tidak sampai nafas kita di hunafa. Kita bareng-bareng sampai hunafa dulu. Temponya cepat. 2 3. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Sudah pas. Nah, karena kita cepat temponya. Enggak apa-apa itu, Pak. Yang penting mat-matnya itu dikasih hak, dikasih panjang ya. Walaupun panjangnya itu menurut uang kurang, tetapi menurut kita pas karena kita ngambil tempo cepat. Nah, ngulangnya hunafa, di ibtidanya di hunafa. Hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kita ambil tempo cepat ayat 5 ini. Ayo 2 3. Hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Baik, kita lanjut lagi ke ayat ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Nah, wal musyrikin lagi. Enggak masalah. Kita wakaf di situ. Wal musyrikina fi nari jahannam. Dengung ya, jahannam khalidina fiha.
ulaika hum syarrul bariyah. Jadi ayo bareng-bareng 2 3. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Nah, ini mudah ya. Cuman dengungnya saja di awal innal ladzina. Ayo bareng-bareng 2 3. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Nah, sekarang ayat terakhir kita tutup ya, ayat 8 ini. Perhatikan. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri boleh, atau kalau mau dilengkapi tajri mengalirnya di mana? Kan tajri itu mengalir ya. Kan kalau tajri bae ngalir apa? Di mana ya? Kalau mau dilengkapi tajri min tahtihal anhar, boleh berarti di anharnya. Atau di tajrinya sudah cukup tidak apa-apa. Tapi bagusnya tadi di maf'ulun bihnya ya. Tajri mengalir airnya itu di mana? Mengalirnya di bawahnya sungai-sungai. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Nah, satu lagi yang tempat bagus untuk ibtidak ya. Tadi kan kata sambung ya, kayak wa, summa, kemudian hatta, kemudian illa tadi kan. Nah, di kata kerja juga boleh. Tajri itu kata kerja, Pak. Dari asal katanya jaro ya jeri, artinya mengalir. Mengalir itu kenapa kata kerja? Karena ngalir itu kan bergerak ya. Nah, itulah disebut dengan kata kerja. Dalam bahasa itu ada fi'il, ada isim, ada huruf. Nah, ini tajri itu juga boleh dijadikan tempat ibtidak. Tadi kita berhenti di anhar, ulangnya di tadi tajri. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Bukan wa radu an, tapi radunya dipanjangin. Wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Nah, khasyiya rabb pendek ya. Khasyiya rabbah. Coba kita bareng-bareng ayat 8 2 3. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Silakan diulang-ulang lagi surat Al-Baqarah di rumah, mudah-mudahan bisa dihafal dan bisa dibawa ketika sholat, ketika murojaah hafalan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah mohon maaf. Kepada Allah kami mohon pun kita tutup dengan doa senandung Al-Quran. 2 3. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.